Itu. Sama jangan sampai telat bayar tuh yang paling penting tuh. Yang paling penting jangan cuma ngomel-ngomel. Kalau di sampah kan pasti ada barang-barang yang kebuang gitu ya. Kalau tukang sampah namanya udah di dalam tong dicampur nasi busuk, pasti dibuang. Tapi benar berarti ya anggapan yang mengatakan sampah itu busuk tapi wangi, benar nggak tuh? Ya kalau di saya pribadi sih benar, busuk tapi wangi. Mungkin kalau kata orang-orang busuk, tapi kalau kata saya wangi. Biar bisa ngertiin tukang sampah gimana situasi di lapangan begitu. Jangan cuma bisa ngarepin apa teh, jangan sampai terlambat diambil begitu aja. Giliran terlambat ngomel-ngomel gitu. Jang jang cara jang 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 jang. Wow. Nah itu sampah-sampah kayak yang dikumpulin dari warga itu dibuangnya kemana? Itu? Ya kalau pembuangan akhir sih Bantar Gebang, tapi kalau saya di pool di sini di Kampung Kandang Ada tempat sendiri. ada tempatnya, tempat ngepulnya. Tempat ngepul itu punya Pemda atau punya siapa itu? Jadi ya saya kan memang belum lama di sini, jadi yang saya dengar-dengar sih yang megang orang mari gitu, Orang kampung situ orang kampung situ yang punya tempat. yang punya tempat. Disewakan untuk pembuangan sementara. Iya benar. Nah Bang Jenal bayar nggak sih ke dia atau bagaimana itu? Di situ saya bayar per bulan. Per bulannya berapa? Per bulan kadang 600, kadang 700 gitu. Kalau misalkan hari-hari lain kayak misalkan ada acara-acara gitu, beda lagi. Maksudnya ada itu acara-acara. bagaimana tuh? Kayak misalkan Agustus gitu ya. Agustus minta-minta dana buat ada acara di situ gitu, biar rame-rame gitu. Ya biasanya suka 50, suka 100 gitu. Ya 100 itu 50 itu buat siapa? Ya buat ngadain acara biar rame begitu. Oh, sesama tukang sampah kolepan untuk bikin acara gitu. Iya, sama tukang sampah biar kagak sepi banget gitu, biar ada hiburannya tukang sampah. Iya. Hiburan tukang sampah. Oh iya. Itu banyak ya yang kayak Bang Jenal begini di sekitar sini? Banyak Ada berapa orang kira-kira? ya, sekitar 50 50-an lah, Itu modal sendiri semua tuh? modal sendiri semua. Kalau boleh di total, sudah berapa modal yang Bang Jenal keluarin untuk sampah itu? Yang modal yang keluar dari kantong sendiri atau babe gitu? Iya. Kalau di total sih sekitar 50-an habis. 50 juta? Iya. Tapi udah balik modal belum sih itu? Alhamdulillah udah. Udah balik Iya. modal ya? Karena Makanya kan udah bisa lama, senyum ya? Iya. Karena udah lama juga kan. Iya. Gelut di sampah. Berapa? Jena udah berapa tahun? Saya di sampah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Iya. Tapi benar berarti ya anggapan yang mengatakan sampah itu busuk tapi wangi, benar nggak tuh? Ya kalau di saya pribadi sih benar. Iya. Busuk tapi wangi. Mungkin kalau kata orang-orang busuk, tapi kalau kata saya wangi. Karena ada penghasilannya. Karena ada penghasilannya buat keluarga. buat keluarga. Ya. Di Jakarta ini Jenal punya rumah sendiri apa kontrak? Saya jadi di Jakarta ngikutin bos. Jadi saya sehari-hari kan ngambilin sampah. Pasti ada plastik-plastiknya lah, kayak botol-botol air mineral. Yaitu saya ambilin buat beli-beli bensin tiap hari gitu. Iya, sampingan saya. Jadi gitu ya. Kardus. Nah, dari situ saya jual ke bos tuh. Bos itu nyewa tanah buat saya tinggal gitu. Biar kardus kayak plastik nggak ke orang gitu jualnya. Sama babe juga. Sama di situ. babe juga. Gendut Sama. sama. Saya lihat tuh ada gendut, ada babe. Iya. Masih satu tempat sama gendut.
Oh gitu. Iya. Kirain kontrak, tapi ya termasuk meringankan lah ya. Iya, Nah, meringankan. karena udah nggak bayar kontrakan. Iya. Nah, selama 7 tahun itu eh Jenal ada nggak pengalaman-pengalaman yang istilahnya yang bikin sedih banget gitu selama menjalankan pekerjaan ini sebagai Iya. tukang sampah? Ya dikata pengalaman sedih sih udah. Iya. Ya apa Ya, coba? satu, hinaan orang gitu. Dihinanya gimana? Ya mungkin karena pekerjaan kotor gitu. Mhm, mhm. Apa dengan perkataan? Apa Iya, gimana? keseringan perkataan. Ya, tapi di balik itu semua pasti ada ini hikmahnya lah. Iya, iya, iya. Semua ada hikmahnya. Iya. Nggak, maksudnya dengan perkataan itu apa masalahnya Iya. kok bisa sampai dihina atau apa gitu? Hmm. Ya kayak misalkan sampah itu kan kotor ya. Hmm. Lu apa teh kerjaan kayak gitu. Mana bau begitu. Kotor. Begitu. Ya pokoknya seperti itulah. Panjang ya kalau diceritain panjang. Ya udah ceritain aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bebas di sini. Iya, Lu mau sini ceritain bebas. kenapa lu sampein ke orang-orang yang suka menghina itu, janganlah ini saya apa gitu. Lu ceritain aja, nggak masalah. Lu mau nangis juga apa, lu nggak masalah. Di sini bebas kita ngobrol-ngobrol. Iya. Itu ya, mereka itu menganggap sampah itu busuk. Iya. Tapi ya kembali lagi, di balik kebusukan kan ada wangi. Iya. Iya kan, Iya. ada sedih, ada senang, Iya. ya berbalas-balas tuh ulah. Iya kan? Apalagi ya seperti Hmm. kan namanya di sampah ya Pak. Ya. Kalau di sampah kan pasti ada barang-barang yang kebuang gitu ya. Hmm. Kayak semacam HP gitu. Ah, ah. Ya kan kalau misalkan kalau tukang sampah namanya udah di dalam tong dicampur nasi busuk, pasti dibuang. Mm-mm. Betul. Iya. Ya kalau sama tukang sampah sih diambil dikantongin Ah, ah. gitu. Tapi pasti dibawa lagi lah narik. Tapi kagak dikasih tahu saya nemu HP atau barang-barang apa gitu. Ya kalau buat tukang sampah sih disembunyiin itu sampai ada yang nyari itu. Tuh. Yang nanyain ciri-cirinya apa, ya kalau misalkan ketemu sama tukang sampah pasti dibalikin. Ada nggak, sering nggak ada yang kehilangan begitu, dia salah buang atau Iya. apa, terus si Jenal atau tukang sampah disebut maling atau Iya. apa? Pernah nggak ngalamin? Pernah ngalamin Ngalamin paket. sendiri? Iya. Nah, Saya terus? ceritanya saya sama Babeh tuh Hmm. ambil sampah kan di tong, namanya ada kardus di dalam tong. Hmm. Udah gitu pada basah lah kardusnya. Ya sama saya buang aja ke tempat sampah. Saya juga kagak saya perhatiin itu kardus dalamnya apa. Ya pas saya sampai buangan gitu, tempat saya ngebuang sampah, itu ada yang datang nyariin, bilangnya paketnya kebuang gitu. Nah pas itu dicari kagak ketemu, ya namanya di sampah gitu udah kebuang. Ya kalau mau nyari ke Bantar Gebang kata saya gitu. Iya. Ya tapi dia tetap nuduh saya apa teh saya ambil. Maling. Iya saya maling, sampai waktu itu dia bilang mau diperpanjang perpanjang lah ibaratnya. Dilaporkan lah ke Mau polisi. dilaporkan, iya, sampai di ruang sidang. Kata saya lah, ayo, saya mah namanya tukang sampah, barang yang di dalam tempat sampah pasti saya campurin sampah, kata saya gitu. Iya. Setelah itu akhirannya lu benar dilaporin apa enggak? Kagak. Enggak ya? Iya.
Nah, terus Ya, karena ya mungkin karena sayanya emang ngerasa kagak tahu itu barang gitu Pak. Ya barang kayak semacam paket apalah. lu Ya, sedih banget gitu. pastinya Waktu iya. itu sedih banget. Iya. Namanya kagak punya, itu kan sampai bermasalah sampai ke kantor-kantor polisi kata saya gitu. Kira-kira dalam menjalani profesi sebagai tukang sampah ini, Jenal harapan untuk kedepannya gimana? Harapan untuk kedepannya ya cuma pengen nyenengin orang tua lah ibaratnya ya kan namanya belum pernah nyenengin orang tua. Aman dong. Orang tua masih hidup. Orang tua kandung masih hidup tapi dari mertua yang perempuan udah meninggal. Oh iya, iya. Ibu kandung masih dan belum pernah membahagiakan, menurut Jenal tuh belum pernah membahagiakan orang tua. Iya belum pernah. Lu pasti bandel dari kecilnya nih. Kalau lagi kecil sih alhamdulillah kagak. Enggak ya? Iya. Gedenya ya. Gedenya kecil bandel udah gede lah. Karena waktu kecil kan pernah juga gitu ya dipasukin ke pesantren orang tua gitu. Ya karena sayanya pengen ngebantu orang tua gitu, ogah misahin kan namanya di pesantren itu kan pasti per bulannya kan ini apa teh ngulurin terus. Ya, saya kagak mau ngerepotin orang tua. Sama, Pak Ade juga belum istilahnya belum sanggup lah gitu membalas kebaikan umat. Iya. Gitu kan. Nah, pasti Jenal merasa sangat berdosa banget lah ya sama orang tua. Ya namanya kebandelan itu kan yang mungkin wajar lah sebagai anak-anak perkembangan anak ABG lah Iya. Nah sekarang kesempatan Jenal nih ngomong ke kamera nih, minta maaf sama ibu. Iya. Ya insya Allah ibu nonton, karena mungkin kalau secara langsung kamu malu atau merasa berat ngomongnya. Iya. Ngomong aja di kamera nih, Iya. bebas. Saya mah orang kampung ngomongnya pakai emak pakai bapak. Iya. Emak, bapak, ibu, ingat dosa-dosa dulu gimana, Iya. minta maaf ya kan. Namanya usia kan kita nggak tahu. Iya. Nah. Iya. Gitu. Nah, jadi selagi masih ada kesempatan untuk minta maaf ke orang tua gitu kan, apalagi orang tua di kampung udah Iya. tua, kita kan nggak tahu yang namanya ajal. Iya. Walaupun Allah itu nggak milih-milih mau yang muda mau yang tua, tapi selagi ada kesempatan dikasih sama Allah ya kita harus ngomong, mengakui bahwa kita salah atau apa, karena orang tua itu nggak ada yang salah. Iya. Jadi ngomong aja, bapak, emak, kamera mungkin. Buat kedua orang tua saya, emak sama bapak, saya minta maaf. Sebelumnya saya belum pernah bisa membahagiakan emak sama bapak. Nah, kalau menurut Bang Jenal kehidupan tukang sampah itu keras apa enggak? Kalau kata saya sih keras. Kenapa keras? Kerasnya Ya kerasnya sih ya namanya satu bergelut dengan kotoran ibaratnya kalau sampah gitu. Ya dua kan dari orang-orang yang agak paham dengan sampah kan pasti mikirnya dengan sebelah mata gitu. dalam arti kata sebelah mata, mandang sebelah mata. Gitu. Iya, memandang sebelah mata. Lu kan cuma tukang sampah. Iya. Tuh Cuma ingat tukang ibu-ibu, sampah. bapak-bapak, emak-emak nih yang suka mandang sebelah mata nih, khususnya nih. Kalau nggak ada mereka-mereka ini bau tuh sampah numpuk tuh. Nah, Bang Jenal ngomong tuh mereka. Ngomong aja bilangin ke ibu-ibu tuh. Buat ibu-ibu yang mempunyai sampahnya, tolong hargailah sedikit tukang sampah.
Bang Jenal, Ya, kan banyak penonton saya nih di rumah pasti punya sampah lah ya kan. Iya. Bohong aja kalau orang nggak punya sampah gitu. iya pasti. Ada nggak yang pengen disampaikan ke yang buang-buang sampah dan atau yang punya sampah di rumah itu? Iya. Ya cuma bisa nyampein buat warga-warga yang suka membuang sampah biar bisa ngertiin tukang sampah gimana situasi di lapangan begitu. Jangan cuma bisa ngarepin apa teh, jangan sampai terlambat diambil begitu aja, giliran terlambat ngomel-ngomel gitu. Pasti kan namanya di lapangan pasti ada masalah, tahu di buangannya, tahu di kendaraannya begitu. Nah, ya, ini Ibu biar saya lanjutkan ya. Ini sahabat-sahabat Pak D channel nih ya, dengerin ya. Cuma menghimbau aja. Jadi kalau misalnya tukang sampah telat datang mengambil sampah Ibu, jangan langsung berpikiran bahwa tukang sampah itu males. Mereka ini bertaruh nyawa di jalanan nih ibaratnya. Mungkin kendaraannya rusak, mungkin kendaraannya kebalik, atau dia ada urusan keluarga, kita kan juga nggak tahu. Tolong diobrolin lah baik-baik, jangan cuma melihat sebelah mata. Lu kan tukang sampah lu, tukang bau lu. Nah, sebenarnya semua pekerjaan itu sama di depan Allah, ya, sama semuanya. Karena kalau tanpa tukang sampah, kita pasti ya sampahnya menumpuk, pasti bau lah ya. Itu. Sama jangan sampai telat bayar tuh yang paling penting tuh. Yang paling penting jangan cuma ngomel-ngomel, jangan cuma bisanya maki-maki, jangan cuma marah-marah, tidak mengindahkan. Bayaran itu harus tepat waktu. Ibu-ibu, emak-emak, begitu juga tukang sampah. Oke sahabat Pade, itulah tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Bang Jenal. Panggilnya nih sahabat Pade juga nih pemirsa nih, Bang Jenal nih. Oke, para sahabat-sahabat Pade, para subscriber, jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe itu gratis, tapi dengan mensubscribe insya Allah kita semua bersedekah, karena sebagian pendapatan daripada channel kami ini kami akan sumbangkan ke yatim piatu, panti jompo, dan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Di akhir kata, assalamualaikum. Tar dulu Pak De. Itu siapa yang mau cerita di sini silahkan datang. Nah, sampaikan itu. Gitu. Iya, diundang siapa aja yang mau bercerita, mau mengungkapkan unek-uneknya, mau berkeluh kesah. Nah, Pak D siap mendengarkan kan? Benar gak siap mendengarkan? Oh siap. Nah itu Pak D sampaikanlah itu. Bukannya tik 2 aja ntar. Enggak, tik Sekarang satu ya? aja. Galak nih sutradaranya nih, sahabat Pak De nih. Waduh, Pak De benar-benar digembleng. Oke, sahabat-sahabat Pak De, saudara-saudara Pak De yang ingin mengungkapkan segala unek-uneknya, segala curhatan-curhatannya, daripada curhat di tetangga atau mendingan di depan kamera bersama Pak De, ya. Pak De akan siap mendengarkan. Oke. Itu dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu dan konten berikutnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang jang cara jang 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 jang. Wow.